Selamat malam, Bapak Pendeta. Apa kabar? Selalu baik, Komandan. Puji Tuhan. Teman-teman IKA, malam hari ini, ya IKA STT Betani, kita bersyukur kalau malam hari ini kita bisa sharing, ngobrol-ngobrol dengan seluruh alumni kita. Kita bersyukur kita bisa bersama-sama dalam satu wadah alumni STT Betani. Dan malam hari ini kita akan sharing ngobrol dengan abang kita, kakak kita, Bapak Pendeta Yosia Madison Manulang. Beliau adalah Gembala Allah Baik Jemaat Kasih Sidoarjo, tepat ya? Angkatan Betul. 89. Nah, sekaligus ketua di Yayasan Bukti Kasih Surabaya dengan jumlah anak asuhnya sekarang ini 32. Istrinya bernama Debra Kristanti. Ya, sekarang berdomisili di kota Sidoarjo atau Surabaya? Surabaya. Surabaya, oke. Dan malam hari ini topik kita menarik sekali. Topiknya adalah hamba Tuhan dan apa, Bang? Hamba Tuhan bermental bos. Kira-kira gitu ya. Ada satu tema Pendeta yang itu bukan bos, tapi pendeta bukan bos, pelayan. tapi hamba ya. Oke, hamba ya. Nah, sebelum kita bincang-bincang banyak hal selama 1 jam kurang nanti, mari kita berdoa. Saya pimpin dalam doa. Tuhan, terima kasih. Biarlah pesan ini akan kami tangkap dan biar kami semua bisa menerimanya dan menjadikan berkat buat kami yang melayani dan kami yang mendengar dimanapun berada. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan ini. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, pertanyaannya setelah itu Abang bisa berbicara, menyampaikan materi. Pertanyaannya sederhana sekali. Mengapa Bapak Pendeta memilih tema ini? Seberapa urgennya untuk disampaikan? Sangat urgen, khususnya bagi kita hamba-hamba Tuhan lulusan STT Betani. Ya. Kalau saya melihat, khususnya kita hamba-hamba Tuhan ini, ya bukan semua sih, tapi banyak yang sudah mulai istilahnya itu melenceng gitu kan. Jadi melenceng ya. kita harus kembalikan ke rule-nya supaya betul-betul panggilan kita sebagai hamba Tuhan itu betul-betul tetap ada di dalam rule-nya Tuhan. Nah, itu utama. Jadi kenapa saya mengangkat tema ini? Karena saya sejak tahun 89 saya ada di Betani. Saya tahu persis, dalam luarnya saya tahu, hamba-hamba Tuhan saya tahu. Jadi sampai hari ini pun saya melayani, saya tahu karena ya kembali lagi bagaimana saya menempatkan diri sebagai hamba Tuhan. Ya. Kalau seandainya saya menempatkan diri sebagai bos, mungkin saya sudah tidak mau melayani Tuhan. Kenapa? Ya. Karena banyak ya mengecewakan, banyak mengalami ketidakadilan, banyak mengalami hal-hal yang secara manusia kita berpikir tidak mungkinlah hamba Tuhan atau di lingkungan orang rohaniawan kita mengalami seperti itu gitu kan. Tetapi kenyataannya jauh lebih parah dari keadaan dunia. Ya istilahnya di sekuler gitulah ya. Jadi ini yang perlu saya angkat supaya kita hamba-hamba Tuhan ini kembali kepada role yang ada. Ya. Nah, cukup menarik ya pembahasan ini karena ini pasti akan banyak menggelitik hamba Tuhan yang tadi disebutkan Bang Madison bahwa muncul bukan hanya 1-2, kemungkinan besar banyak sekali. Nah, sekarang pertanyaannya mendasar, cirinya seperti apa sih Pak? Pendeta bermentalkan bos atau pendeta yang bukan hamba tapi bos nih
kira-kira ya. Ya, sebelum segala sesuatunya kita mulai, tadi kita sudah berdoa. Yang kedua, kita harus didasari firman Tuhan supaya kita tidak melenceng nanti, tetapi kembali ke Alkitab ya. Alkitab. Ya. Saya akan baca, mungkin ayat ini tidak asing bagi kita. Saya baca di dalam Matius pasal yang ke-20, ayat 26 sampai dengan 28. Matius pasal 20 ayat 26 sampai 28 yang berbunyi demikian. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, sebagai dasar kita, ternyata Yesus sudah memberikan contoh yang luar biasa. Jadi Yesus itu, dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, jadi di sini kita melihat ada satu figur, ada satu contoh ya yang ditunjukkan oleh Yesus. Ternyata kita hamba-hamba Tuhan, khususnya para pendeta, kita harus kembali melihat ini, menyontoh ini, tidak boleh lari gitu kan. Nah tadi kalau ditanya, ciri-cirinya hamba Tuhan bermental bos itu seperti apa sih? Sebenarnya banyak. Tapi saya akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama, hamba Tuhan yang sudah lari dari role-nya, hamba Tuhan itu sombong. Sombong ya. Congkak. Congkak. Merasa diri lebih hebat. Dan tidak peduli sesama. Nah, kalau kita melihat ini, ya masih banyak lagi ya, masih banyak. Tapi saya coba beberapa hal aja, karena waktu kita juga singkat ya. Kalau kita lihat akan hal ini, memang jujur, saya senang sekali dengan dibuatnya ya kumpulan kita ini, forum ya, IKSTT ini bagus sekali untuk apa? Untuk kita saling memperhatikan, untuk kita saling ya istilahnya apa ya, mendukung lah. Tapi yang saya lihat selama ini, maaf ini ya, yang saya lihat selama ini, angkatan yang dulu merasa ya sudah itu angkatannya, lalu angkatan yang baru merasa ya itu angkatannya, jadi nggak peduli yang lain. Jangankan itu ya, waktu kuliah aja saya lihat itu rasanya cuek gitu. Sementara saya lihat di sekuler itu, contoh ya, adik kelas itu selalu menghargai kakak kelas, sebaliknya kakak kelas selalu memperhatikan adik kelas. Nah, tapi selama ini, waktu saya perhatikan itu jarang itu saya temukan, jarang. Ya, jarang. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya, mungkin karena, ya sekali lagi saya tidak menuduh semua ya, ya masih banyak yang baik, masih banyak yang bagus gitu. Tapi, ayo kita koreksi diri kita masing-masing. Termasuk juga kakak kelasnya, termasuk juga adik kelasnya gitu kan. Mungkin sudah mulai, wah aku merasa lebih pintar, aku merasa lebih hebat, ya kan? Mulai ada kesombongan, ada kecongkakan di situ. Nah, ciri-ciri ini jangan sampai nyantol di hati kita masing-masing. Sudah jadi gembala sidang, sudah jadi dosen, sudah jadi pendeta top, ya kan? Keliling dunia. Nah, ternyata itu masih nyantol gitu loh. Nah, kalau itu sampai ada, nah ini hati-hati. Jadi Pak Madison sepakat ya, sebenarnya ketika kita sudah keluar dari institusi STT Betani, kita ini menjadi rekan pelayan ya, nggak ada senioritas dan junior gitu ya kira-kira. Supaya untuk memecahkan gap ya, seharusnya seperti itu. Seharusnya. Jadi kita makanya, ini partner, rekan kerja ya. Salah satu usul saya waktu itu, ya, bisa tanya ke pengurus yang baru dibentuk, usul saya gini, jadi jangan disamakan, jangan dipisah-pisahkan antara dosen dengan
mahasiswa. mahasiswa. Ya, Ah, kenapa? Karena sekarang dulu memang dia dosen mahasiswa, kita. tapi sekarang dia juga sudah jadi dosen gitu loh. Ya, Ya. Dulu dia mahasiswa, tapi sekarang dia sudah jadi gembala. Dulu dia mahasiswa, sekarang dia sudah keliling dunia. Ya. Jadi bukan berarti kita tidak menghormati dosen kita, tetap kita menghormati dosen kita, tapi jangan seolah-olah di kotak-kotak. Jadi contoh misalkan, oh ini ya yang satu contoh ya yang terjadi ya. Kasih contoh Khotbah aja. pagi itu khusus untuk dosen, khotbah sore itu khusus untuk mahasiswa. Nah, kalau itu di kotak-kotak kan berarti tidak ada apa ya kesehatian lagi gitu loh. Apalagi Mungkin itu ada untuk beberapa mempermudah aja, dosen, Win. ya ada beberapa dosen kita juga, dosen STT itu angkatan kita, bahkan adik kelas kita. Nah, jadi lebih baik dibuat alumni. Itu kan lebih bagus. Dosen Betul. tetap dihargai, dosen tetap kita hormati, memang harus. Ya. Tapi sepakat. jangan dipisah-pisahkan. Alangkah baiknya kita semua masuk di grup ini, kan sehati sepakat. Dan saya percaya bukan hanya di grup ini sebenarnya, dalam bergereja pun kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya. Salah satu doa Yesus ini yang perlu kita pegang. Salah satu doa Yesus, jadikan mereka satu. Tapi untuk menyatukan itu, coba Pak Cornelius lihat hari-hari ini. Susah kan? Iya. Waduh, nggak gampang. Susah. Nggak gampang. Nah, padahal kita satu alumni, tapi untuk mempersatukannya, setengah mati. Apalagi nanti sudah beda denominasi. Apalagi sudah beda. Nah, salah satu juga yang kita berikan masukan, jangan dimasukkan di grup kita ini membahas doktrin. Karena kalau sudah membahas doktrin, itu akan membuat kita perpecahan nanti. Jadi kita hindari itu. Nah, jadi doktrin gereja masing-masing itu beda. Tapi jangan perbedaan itu membuat kita satu sama dengan yang lain menjadi ada gap gitu loh. Apalagi berkata misalkan, gerejaku paling hebat. Ajaranku paling hebat. Ya, kamu apa? Nah, ini sudah ada kesombongan di situ. Itu sudah ciri-cirinya di situ. Nah, itu kita harus hilangkan itu. Iya, menarik sekali bahwa yang paling mencolok adalah kata sombong tadi ya. Jadi sebenarnya ini yang menjadi persoalan kita bersama, yang sombong itu kan lahirnya dari diri sendiri ya, hati kita. Jadi merasa diri kita dan akhirnya menganggap orang lain tentunya lebih rendah dari kita dalam segala area. Betul ya Pak? Ya. Nah, selanjutnya mengapa sih ada hamba Tuhan tuh bermental bos? Apakah karena itu karakternya, atau komunitasnya, atau ada faktor lain gitu, Pak Madison, yang bisa kita tangkap gitu loh? Sebenarnya banyak dari beberapa sisi, tapi yang paling mendasar, sebenarnya kalau kita sadar ya, semua kita latar belakangnya, karakter kita semua bodoh, rusak gitu kan, rusak. Tapi waktu kita dibentuk di STT, sebenarnya karakter kita itu berubah menjadi seperti karakter Kristus. Sepakat, ya. Ya kan? Ya. Tapi seringkali bisa komunitas, bisa pergaulan membuat kita berubah. Contoh misalkan perhimpunan, perkumpulan, komunitas. Ya, komunitas. Yang satu, wih, Pak Cornelius sudah bawa mobil Pajero gitu kan. Ya. Gayanya sudah berubah gitu kan. Yang tadinya biasa, sekarang sudah berubah gitu kan. Ternyata waktu saya melihat Pak Cornelius bawa seperti itu, saya tidak mau kalah. Ya kan? Akhirnya dengan cara apapun, ya saya berusaha untuk tampil seperti Pak Cornelius. Ya. Dan itu sangat merusak.
Ya, merusaknya apa? Kalau kita lihat ya, sementara firman Tuhan bilang gini, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada, kan? Apa yang ada, ya. Nah, sementara kemampuan kita tidak sampai di sana, tapi karena melihat lingkungan kita, komunitas kita, wah, Ya. kita kepingin tampil beda gitu kan. Ya, Dengan ya, ya. cara apapun kita lakukan. Makanya jangan heran, maaf ini, saya harus minta maaf. Saya berdoa di IKB nggak ada seperti itu. Tapi saya Amin. melihat hari-hari ini banyak gelar pendeta menipu umat. Saya sebagai seorang konselor, berapa kali saya konseling beberapa anak Tuhan. Kecewa dengan pendeta. Kecewa Kenapa? dengan pendeta ya? Loh iya, kecewa dengan pendeta. Kenapa? Rata-rata alasannya apa Pakai ini, nama Pak? Tuhan. Pakai nama Tuhan. Pakai suara Tuhan. Wah. Ya, ya. Loh iya, supaya apa? Menggerakkan seseorang untuk membelikan dia mobil. Memberikan dia rumah. Bahkan meminjamkan uang kepada dia. Pakai nama Tuhan loh. Ya, 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 ya. Nah, ternyata, satu contoh. Dia pakai nama Tuhan untuk pinjam uang. Ternyata sesudah itu, dibawa lari. Jemaat ini kecewa dengan pendeta. Saya percaya kalau dia mencukupkan diri dengan apa yang ada, dia tidak akan lakukan itu. Jadi komunitas itu bisa merusak. Makanya firman Tuhan juga kan jelas ngomong. Pergaulan yang buruk, itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Ya, sepakat. Sebenarnya dia tadinya baik, karakternya juga sudah dirubah oleh Tuhan. Tapi karena pergaulannya, perkumpulannya, komunitasnya, membuat dia terpengaruh. Akhirnya jadi rusak. Jadi rusak. Jadi sangat menonjol ya fungsi komunitas itu bisa membawa kebaikan atau ke seperti yang tadi disampaikan. Makanya tidak salah, tidak salah kita buat komunitas IKB ini, untuk kita sering ketemu, sering membahas, sering. Karena apa? Kita kalau ada yang saling mengingatkan seperti ini, saya percaya kita akan lebih sadar. Nah, yang lebih parah lagi hari-hari ini, maaf ya, saya harus berani ngomong ini karena apa? Ini pendeta-pendeta semua. Jadi kalau tersinggung puji Tuhan, berarti firman Tuhan masih masuk. Kalau nggak tersinggung, kebablas itu. Ya kan? Kalau tersinggung, singgung terus, Pak. Sampai dia bertobat. Jadi satu contoh misalkan, yang saya lihat hari-hari ini, banyak juga orang-orang itu berusaha menunjukkan dirinya bahwa dirinya itu lebih baik dari orang itu, atau membuat dirinya supaya disenangi oleh pimpinan. Ya istilahnya ada bahasa kita berkata begini, istilahnya sudah punya muka mau mencari muka lagi. Coba bayangkan kalau sudah ada muka di sini lalu mencari muka lagi, jadi dua mukanya gitu kan, mengerikan itu kan. Nah itu seringkali kita temukan hari-hari ini. Tapi saya percaya kalau panggilan kita sebagai hamba, saya percaya kita tidak akan lakukan itu. Kita akan lakukan yang terbaik untuk melayani Tuhan. Dan tidak perlu sikat sana, tidak perlu senggol sana, tidak perlu hantam sana, tidak perlu. Soal pengangkatan itu, soal Tuhan membawa kita sampai di mana, itu urusan Tuhan. Tapi sebagai hamba, lakukan bagian kita, apa yang bisa kita lakukan. Iya. Oke, luar biasa. Menarik sekali. Tapi saya mengundang teman-teman, kakak-kakak saya, adik-adik saya, rekan sepelayanan. Silakan kalau ada pertanyaan, karena Pak Madison ini menunggu pertanyaan dari rekan-rekan semua. Ya, saya menyapa yang sudah bergabung. Banyak sekali alumni kita yang suka dengan agenda ini. Selamat datang Ibu Sepsi. Ya, selamat bergabung. Pastor Andra Lukas, ya ada lagi di sana. Saya menyapa Pastor Bima ya. Ini saya tahu angkatan-angkatan yang mungkin lebih tua dari saya. Selamat datang Indra Banjarnahor ya, Bapak Indra atau siapa ya, Bapak Petrus
PP Jos. Nah, saya nggak tahu nama lengkapnya, Bapak Petrus Budi ya. Mungkin nanti kalau Pak Madison tak kenal bisa menyapa juga. Terus siapa lagi ini? Pak Yusuf Marbun ya, selamat datang Pastor Yusuf ya. Pastor Bima, Pak Anton Pramono, selamat datang. Ibu Bace, selamat bergabung. Pastor Doni Nababan, selamat bergabung. Kakak, selamat bergabung. Mr. Sepsi ya, tadi berkata efek habis di ospek nih Pak Madison. Jadi kadang-kadang respek ke senioritas tuh jadi agak mangkel wong Surabaya ngomong. Karena di ospek dulu itu saya ingat bahwa waktu saya di ospek Kak Sari dan teman-temannya itu menghabiskan uang terlalu banyak, hampir 1 juta lebih hanya untuk memberi peralatan yang mohon maaf ya, nggak ada gunanya, setelah itu dibuang. Ya, mungkin itu efek. Selamat datang Pastor Maria Ong, Jogja hadir. Ya, Jogja hadir. Katanya Bu Sepsi itu mobilnya Pak Madison yang Fortune tadi katanya. Nah, selamat datang Pastor Witanto Sitri ya. Ya, jadi Pak Madison ini ya, jadi seberapa besar pengaruh dari mentalitas bos dari hamba Tuhan dalam pelayanan tadi? Jadi menjadi batu sandungan kah akhirnya jemaat ngalami yang tadi degradasi iman dan lain sebagainya. Dan kita lihat memang kalau fakta ya, memang ada beberapa hamba Tuhan yang kita lihat kasat mata punya sikap itu, tapi ya masih banyak juga jemaat yang ikut dia gitu. Jadi bagaimana nih Pak Madison melihat kenyataan ini? Jadi gini ya, kalau soal jemaat ikut hamba Tuhan, ya itu bisa-bisa saja. Iya, sah-sah Jangankan itu ya. Hamba Tuhan itu sudah jelas-jelas jatuh. Itu jemaat ada pengikutnya. masih ikut kok. Iya. Karena apa? Mereka kalau jemaat sudah dewasa, jemaat punya pemikiran gini. Iya, urusanmu dengan Tuhan, tapi urusan saya dengan Tuhan. Iya. Itu nyata. Tapi ingat, kalau sudah hamba Tuhan bermental seperti itu, kalau hamba Tuhan atau pendeta itu sudah bukan hamba lagi, tapi jadi bos, hati-hati. Saya cuma berpesan kepada kita semua, ya, hati-hati. Kenapa? Yang pertama, hamba Tuhan yang sudah merasa dirinya bos, lihat suatu saat pasti jatuh. Iya, sepakat buat. Pasti jatuh. Kesombongan awal kejatuhan gitu ya, Pastor ya? Iya, jelas. Iya. Saya sudah lihat dengan mata saya sendiri, ya. Ini jujur ya, jujur ini. Iya. Saya sudah lihat dengan mata saya sendiri berapa banyak hamba-hamba Tuhan pertama gabung, pertama datang. Waduh, kalau ketemu dengan kita, shalom Pak Pendeta, shalom. Oh, sampai jidatnya mau sampai ke tanah gitu kan. Tapi sesudah diangkat sama Tuhan, nggak lihat sama sekali, nggak tahu sama sekali. Nah, lupa daratan. Kita belajar, Ingat. ya kita diam aja kita. Tapi lihat jatuhnya itu, ya. Sakit, ya. Kalau orang bilang jatuhnya itu langsung bleksek. Nah, itu. Hilang di telan Jadi bumi. orang kalau sudah mulai menempatkan diri sebagai bos, jatuhnya itu sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling lagi mendasar, dan ini final. Orang kalau sudah merasa dirinya paling hebat, bos, ingat loh, orang sombong, orang congkak itu musuhnya Tuhan. Yes, sepakat. Bukan hanya dia jatuh di dunia ini, tapi ingat, orang sombong, orang congkak tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ya. Ya kan? Itu jelas itu. Ya. Jadi orang itu kalau sudah mulai sombong, congkak, ya, dia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan surga. Karena hanya orang yang rendah hati yang bisa masuk kerajaan surga. Ya, sepakat. Berarti kalau dalam tokoh Alkitab saya ingat dengan tokoh Simpson ya. Menurut saya Simpson adalah orang yang sombong, ya tahu dia seorang nasir, diurapi, dia tetap mencoba-coba terus hidup dalam dosa dan dia pikir limitnya kesabaran Tuhan tuh nggak ada batas. Rupanya satu sisi roh Allah diangkat, selesailah hidup dia dibuat bahan tertawaan. Nah,
mungkinkah juga kita seperti itu ya? Orang sombong, hamba Tuhan yang mental bos jatuh, akhirnya hari-hari ini banyak sekali hamba Tuhan yang dibuat bahan tertawaan, bahkan dunia menertawakan kira-kira gitu ya. Pendeta masuk koran, masuk ya medsos yang Betul. akhirnya dibully habis-habisan gitu ya Pak Medison ya. Betul. Kenyataannya Makanya seperti itu sekarang. Ya, makanya saya itu selalu mengingatkan diri saya. Ya. Ya, mungkin teman-teman tidak tahu siapa diri saya. Kenapa? Saya tidak pernah bersaksi ke teman-teman siapa diri saya. Saya sampai hari ini, saya sadar betul ya siapa diri saya. Kenapa? Waktu kuliah, mungkin saya mahasiswa yang paling melarat. Bisa tanya semua. Kenapa? Teman-teman semua sudah punya donatur, ada yang 2, ada yang 3, ya kan? Saya itu tidak punya. Cuma saya dapat beasiswa. Itu pun beasiswa hanya tempat sama uang sekolah. Tapi kebutuhan yang lain tidak ada. Jadi saya sampai hari ini bisa dicek. Saya waktu itu untuk beli buku aja saya tidak bisa. Buku tulis itu saya harus kumpulkan sisa-sisa selebaran itu. Jadi selesai ibadah yang jam 7 malam itu, selesai itu langsung saya naik ke atas, saya ringkas itu, saya buat untuk catatan. Untuk beli konkordansi, sampai hari ini konkordansi saya itu ada. Harganya konkordansi itu cuma 6.000. Saya tidak bisa beli. Saya harus join dengan namanya Selamat. Jadi saya satu kamar sama Selamat itu, kami beli konkordansi itu harganya cuma 6.000. Kami urunan 3.000 satu orang. Jadi sampai hari ini, konkordansi itu selalu mengingatkan saya. Siapa jadi itu? Saksi ya Pak ya? Jadi saksi. Satu. Jadi sombong, kalau sombong dikit harus lihat konkordansi. Iya. Kedua, saya sadar betul, saya ini rusak. Saya ini jahat. Ya, latar belakang saya rusak. Jadi kalau saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, itu anugerah luar biasa. Dan sering saya ngomong di khotbah saya selalu bilang gini, kalau saya dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan aja, itu sudah syukur, terima kasih sama Tuhan. Nah, apalagi dikasih angpau, tambah bersyukur sama Tuhan. Haleluya. Tapi ada hari-hari ini hamba Tuhan, ya maaf ini, tanda petik, pendeta. Diundang di satu tempat, kalau tidak ada persembahan, dia tidak mau datang. Itu kesombongan. Sombong ya. Diundang di satu tempat, kalau persembahannya kecil, tidak mau. Itu cukup sekali aja. Ya, cukup sekali khotbah di situ. Kalau dia diundang ke desa-desa, dia tidak mau. Panas. Tapi saya belajar, karena saya tahu diri saya siapa, sampai hari ini, mungkin Pak Cornelius pernah lihat Facebook saya. Sebelum COVID ini, kami sudah jalan 7 tahun. Setiap minggu pertama, saya tidak mau terima jadwal di kota. Saya harus ke desa-desa. Dan saya layani, saya berbagi di situ. Ya, itu untuk mengingatkan saya. Bayangkan ya, kalau di desa itu terus terang, yang biasa kita sudah di ruangan full AC dingin gitu kan, tahu-tahu masuk di desa KKR cuma 1 kipas, diobok-obok gitu toh, waduh panasnya minta ampun. Tapi saya belajar, saya mensyukurin itu, saya siapkan diri saya sampai saya pakai batik, lalu saya ambil tisu, gebok. Sudah, saya khotbah, saya tidak peduli, saya basah atau apa, tidak peduli. Itu mengingatkan supaya kita sadar. Tapi saya lihat hari-hari ini, kalau diundang khotbah, wah di mana? Di desa. Nggak ada persembahannya? Nggak ada, nggak mau melayani. Ini saya belajar ya, saya datang dari kota, saya belajar menjadi berkat di situ. Selain saya khotbahin, saya doakan, pendetaannya saya kasih PK, jemaatnya saya kasih berkat semuanya. Wow. Saya belajar dengan tujuan bukan apa? Untuk apa? Melatih diri saya supaya saya ini jangan sampai lupa gitu loh. Ya, sepakat Pak. Jadi seperti tadi ya Pak, kira-kira kalau hamba Tuhan yang pasang tarif, beberapa orang itu saya tahu kalau diundang harus dijemputnya pakai mobil tertentu, hotel tertentu. Itu kan.
Itu kan? Itu sudah Itu. masuk ranah bos ya. Loh, jangan ada alasan gini. Iya, kamu nggak tahu proses saya di penjara. Saya Ya. mengalami begini. Nggak peduli mau di penjara, mau di apa. Ya. Kalau kita sadar panggilan kita ini bukan bos. Ya, sepakat. Kita ini hamba. Ya. Kadang-kadang Beberapa kita harus kali jujur, saya ya, Pak. keluar kota, keluar pulau ya. Mm-mm. Ada jemaat bilang gini sama saya, Pak, kalau kita taruh di hotel ini, gimana Pak? Mm. Saya bilang gini, saya jangankan di hotel, saya bilang. Kalau ada rumah, yang penting ada bantal, ya saya bisa tidur. Nggak masalah kok, saya bilang. Ya. Ya. Jadi ngapain kita harus di hotel berbintang, jemputannya harus mobil mewah. Ngapain? Kita ini kacung loh, kita ini hamba loh. Ya kan? Makanya jangan lupa panggilan kita. Jangan lupa panggilan kita. Kita ini hamba. Ya. Lu Yesus aja loh. Untuk meletakkan kepalanya nggak ada kok. Kita ini harus cari hotel bintang. Ya pesawatnya harus yang high class. Semuanya pada... Nah itu. Jadi, kalaupun itu akhirnya disediakan, yaitu bonus. Loh itu lain cerita. Soal misalkan kita diberkati oleh Tuhan, ya toh, melalui jemaat atau melalui siapa, itu lain cerita. Tapi bukan kita yang minta. Nah, ini saya saksikan sedikit ya. Boleh, Pak? Ya. Suatu saat saya melayani di luar kota Surabaya. Saya tidak usah sebut nama tempatnya. Iya. Nah, karena pemilik ini pengusaha top. Apa yang terjadi? Setiap hamba Tuhan diundang, pasti oke, gitu kan? Pikirnya, wah ini pendeta kalau diundang di situ pasti PK-nya gede. Gitu. Iya. Apa yang terjadi? PK-nya itu waktu itu cuma 50.000. Tolnya aja, sama bensinnya itu sudah hampir 100.000. Iya. Nombok 50. Coba apa yang terjadi? Toh? Ya. Pertama, waktu diundang di sana, ternyata dilihat, persembahannya cuma 50. Nah, pikirnya, paling ini punyanya song leader mungkin ini gitu. Ketuker. Atau pemain musik gitu kan. Dipikir punya pemain musik atau song leader. Lalu diundang lagi dia, mau lagi. Toh? Ternyata sama. Apa yang terjadi? Habis itu, sudah jarang pendeta khotbah di sana. Yang paling sering khotbah di sana siapa? Saya. Pak Midi. Dan apa yang terjadi? Saya kalau khotbah, saya nggak peduli. Kalau Tuhan ngomong, saya ngomong. Lalu saya bilang gini, kenapa hamba-hamba Tuhan tidak mau khotbah di sini? Saya bilang. Karena mereka lihat PK. PK kecil. Tapi, saya bilang, tapi bagi saya dikasih PK tak terima, enggak dikasih juga enggak masalah bagi saya. Karena apa? Kalau saya dipercaya untuk melayani Tuhan itu sudah anugerah luar biasa. Saya bilang gitu. Lalu apa yang terjadi? Selesai ibadah itu, bosnya ini langsung tanya sama saya. Pak, sebenarnya PK-nya pendeta itu berapa sih? Dia bilang gitu. Langsung saya bilang gini. Bapak mau pilih mana? Pilih pusat atau pilih cabang? Lalu tanya, kalau pusat berapa? Saya beritahu pusat sekian. Kalau cabang sekian. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata selama ini dia tidak ngerti. Karena dia pengusaha, dia tidak ngerti. Nah, habis itu langsung berubah diikuti pusat. Wah, persembahannya gede. Langsung berlomba-lomba. Apa yang terjadi? Hamba-hamba Tuhan menawarkan diri. Kapan aku diundang di sana, woi? Aku lama nggak khotbah di tempatmu, woi, gitu kan? Wah, akhirnya pendeta ini jarang khotbah di sana. Kenapa? Karena sudah banyak pendeta, sudah laris di sana kan? Udah ngantri ya. Lalu apa yang saya ngomong? Suatu saat saya diundang di situ, saya bilang gini. Kenapa sekarang saya jarang khotbah di sini? Kenapa? Karena sudah banyak pendeta-pendeta yang khotbah. Sudah banyak
persembahan. Jadi siapapun yang diundang di sini, kalau dulu ndak mau, saya bilang. Kalau sekarang saya sudah jarang. Puji Tuhan, semua pendeta sudah diberkati. Saya bilang. Jadi Pak Madison kira-kira membuka jalan. Dan ini fakta loh, itu nyata loh ya. Nyata itu hari-hari. Ya. Baik, rekan-rekan yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, baik di luar Indonesia, di luar Jawa, di Jawa, maupun di luar negeri yang bergabung, silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan sekiranya berkaitan dengan tema kita malam ini, pendeta bukan bos tapi hamba, silahkan rekan-rekan bisa chat, bisa nanti saya akan membacakan dan Pak Pendeta akan menjawab, Pak Madison akan menjawab. Nah, Pak Madison kira-kira gini, ketika orang atau hamba Tuhan ini bermental bos, yang menarik kan mereka ini juga membaca Alkitab, membaca kebenaran. Ketika mereka membaca tentang kebenaran, tentang kerendahan hati, jadi hamba, teladan Yesus, Rasul Paulus. Nah, apa yang ada dalam benak mereka ya, kira-kira ya? Di benak mereka, khotbah ini hanya cocok untuk orang lain, untuk saya tidak cocok. Gitu ya. Jadi bukan untuk saya ayat ini ya. Iya, ini untuk makanya kan ada peribahasa Jawa kan, gajah dibilang koni. Ya kan? Iso khotbah, ora iso ngelakoni. Iso ngomong, gak iso ngelakoni. Nah, itu. Ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Buat saya, apa yang harus kita lakukan? Sikap kita. Kalau kita ini sebagai, misalnya dalam sebuah gereja kan ada pimpinan teratas, gembala, ada full-timer staff. Sikap kita sebagai hamba Tuhan atau bawahan atau staf gembala, kalau melihat hamba Tuhan atau senior kita ini sedang ada dalam posisi bermental bos, apa yang harus kita lakukan? Atau kita kalau rekan kerja, apa yang harus kita lakukan? Atau kalau kita melihat bawahan akan lebih mudah ya, kalau bawahan kita bermental bos, kita sebagai atasan lebih mudah. Nah, bagaimana kalau kita ini sebagai orang di bawah dia secara struktural, apa yang harus kita lakukan kira-kira? Jadi gini, Pak Cornelius harus belajar sebagai hamba Tuhan, ya, mulai dari diri kita. Sepakat ya. Jangan menuntut orang lain melakukan apa yang kita inginkan, tapi mulai dari diri kita. Ya, sepakat. Kalau kita sudah mulai dari diri kita tunjukkan. Satu contoh, soal kesetiaan. Iya. Soal melayani, kita tidak mau pilih-pilih itu pelayanan apa saja, pokoknya suruh melayani, kita layani. Ya kan? Tunjukkan dari diri kita. Nah, kalau misalkan ada teman, ya, teman kita, ini mental bos ini. Sesuai firman Tuhan, tidak apa-apa, kita tegur orang itu. Kalau mau ya silakan, tidak mau ya wes, urusannya. Yang penting bagian kita tegur. Nah, kalau misalkan bos yang lakukan seperti itu gitu kan, nah memang ini repot. Bos itu di mana-mana, itu sudah jelas itu ya kan. Bos di mana-mana, salah benar, bos itu tetap benar. Itu sudah tidak bisa, ya kan. Salah benar tetap bos itu benar. Ya kan? Nah, sebagai anak buah, ya yang penting kita tunjukkan perilaku kita, sikap kita kita tunjukkan, tanggung jawab kita tunjukkan. Nah, kalau bos misalkan masih seperti itu, ya ini saya saksikan sedikit ini. Saya pernah mengingatkan bos dengan tujuan supaya bos ini sadar, ya, supaya tidak, istilahnya ya kalau orang ngomong supaya nggak jatuh lah gitu kan. Tujuan saya baik loh. Tujuan saya baik loh. Saya mengingatkan melalui hamba Tuhan, saya ingatkan. Tapi apa yang terjadi? Tahu-tahu saya diancam, saya dimusuhi, bahkan saya dipanggil, ya kan? Tapi saya bilang, loh, karena saya tahu karakter hamba Tuhan ini, saya tahu. Saya bilang, salah saya apa? Tujuan saya baik kok. Nah, akhirnya hamba Tuhan, rekan hamba Tuhan ini menyampaikan, loh, Madison itu menyampaikan yang baik, tujuannya baik, mengingatkan kamu, tujuannya baik. Loh, waktu itu diterima, tapi habis itu ngomong lagi gini katanya, kamu kenal tidak Madison itu?
Kamu dekat enggak sama Madison itu? Hamba Tuhan ini bilang, oh iya dekat. Bilang ya sama dia, awas dia. Coba bayangkan ya. Iya, iya, iya. Tapi habis itu, akhirnya jatuh. Bleng. Jatuh. Sakit kan? Iya, iya. Nah ini yang saya bilang ya, ini yang saya bilang. Sebenarnya siapapun kita, ya hamba-hamba Tuhan, bahkan dalam kesalahan pun kita bisa loh jadi teladan, kita bisa Iya. jadi contoh. Tuh, Iya. kok bisa? Lihat ya Daud, dia salah, dia berdosa Iya. loh, ya kan? Iya. Tapi waktu Nabi Nathan, nabi kecil dari desa yang nggak terkenal datang mengingatkan, menegur dia. Daud tidak berkata Iya. begitu. Sadar, bertobat. Mana buktinya? Ya. Tapi dia sadar, dia bertobat, dan dia mengakui. Dan itu yang membuat Tuhan sayang sekali dengan Daud. Itu yang membuat Tuhan cinta sama Daud. Kenapa? Iya. Karena Daud itu lembut hatinya, diingatkan langsung sadar, diingatkan langsung bertobat. Nah kalau sekarang hamba-hamba Tuhan diingatkan malah ngomong. Siapa bilang? Mana buktinya? Sudah jelas-jelas salah, masih minta bukti kok. Nah itu yang perlu kita sadari gitu loh. Oke Pak Madison, ini ada beberapa pertanyaan dari beberapa teman ya. Ini ada beberapa dari Bu Niluh Gede, bukan pertanyaan hati-hati, beberapa alumni yang mulai diangkat Tuhan, jangan lupa, jangan seperti kacang lupa kulitnya. Selamat datang buat beberapa rekan saya. Ada pertanyaan dari Hendra Banjarnahor. Jika ada yang congkak atau sombong, ada pendeta yang congkak atau sombong, sebentar lagi error. Oke, jika ada yang congkak atau sombong, bentar ya. Siapa yang bisa menasehati? Apakah dia masih mau dinasehati karena merasa benar? Kira-kira gitu. Sebenarnya kalau ditanya siapa yang bisa menasehati, ya, semua kita diingatkan oleh Tuhan untuk saling mengingatkan, menasehati. Betul, menasehati. Cuma kalau tidak mau, ya berarti kan dia tetap sombong. Gitu loh. Betul, ya. Jangan punya pemikiran gini, waduh, ya itu pendeta besar lah, saya siapa? Jangan punya pemikiran. Karena apa? Alkitab juga ngomong gini loh, kalau kita sudah lihat seseorang salah, kita tidak tegur orang itu, hati-hati. Tanggung jawabnya orang itu nanti ada pada kita loh. Ya. Oke, ya. Jadi kita harus mengingatkan, menasihati dia, soal dia terima atau tidak, itu urusannya. Tapi bagian kita tetap kita lakukan. Sepakat, seperti Nathan bisa menasihati Daud walaupun dia bukan seorang nabi yang terkenal. Ya, Pak Madison ya. Betul. Ya, 10 menit lagi kita akan habis waktu kita karena memang keterbatasan waktu, tetapi saya menyapa dulu beberapa rekan yang belum saya sapa. Ada Pak Bernard Nunu itu, ada Pak Abehu Bawaji, ada Pak Bawe tadi yang kelewatan ini. Ya, baru dari Bu Sepsi, tips singkat bagaimana supaya tidak jatuh seperti bos. Tips singkat. Gimana Pak Madison, tips singkatnya? Tips singkat? Supaya tidak jatuh seperti bos. Hamba Tuhannya. Kembali lagi dasar Alkitab itu tadi, dasar Alkitab itu, ya, dasarnya itu. Jadi ayo, kalau Yesus saja, Yesus loh, dia Tuhan loh, pemilik jagat raya semuanya loh. Ya. Tapi Alkitab bilang apa? Yesus, dia datang ke dunia gitu ya? ini. Iya, dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani tapi melayani. Ya itu tipsnya kita, hamba-hamba Tuhan. Tipsnya meneladani Yesus. Semangat ya. Betul, betul. Ya, selamat datang buat Bu Sherly Porangga dari Makassar. Ya, melambaikan tangan, berarti dia sedang join dengan kita. Nah, banyak sekali angkatan-angkatan kita yang sekarang ini dipakai Tuhan. Kita juga patut bersyukur. Sekalipun sekolah kita sudah almarhum, tetapi alumni kita alumni kita bisa menjadi berkat di mana-mana. Betul ya Pak Madison ya? Ya, 5 menit lagi kita akan berdoa, Pak. Sebentar lagi kita berdoa, nanti Pak Cornelius muncul jadi ketua STT kita, nanti kan gampang. Saya bantu aja lah.
Masih banyak rekan-rekan yang punya kompetensi yang luar biasa yang perlu kita dukung. Iya, anak-anak Ya, muda kan Tuhan pakai juga kan. ya. Cik Maria Ong, apa kabar Jogja? Semua aman ya? Puji Tuhan. Ditunggu. Ya, ini yang bisa kita sampaikan sebenarnya saya bisa banyak punya pengalaman lah ya. Sama-sama kita punya banyak pengalaman. Kita sebenarnya malu juga sebenarnya sama pengusaha-pengusaha yang justru lebih punya mental hamba. Ya, Pak Madison ya. Betul. Sekarang kebalik. Betul. Ada Betul. pendeta mental bos, tapi ada pengusaha-pengusaha itu yang mentalnya hamba. Jadi mereka mau melayani dan lain sebagainya, cukup rendah hati dan lain sebagainya. Itu yang membuat saya terhibur, yang membuat saya terpacu untuk kita harus meneladani mereka nih. Mereka yang punya segalanya aja kadang-kadang luar biasa gitu loh. Sebagai hamba Tuhan kita harus lebih dari harusnya gitu ya, Pak Madison ya. Ya. Seharusnya, ya bayangkan ya, mereka pengusaha. Ya. Duitnya sudah keluar, ya kan? Betul. Ya. Lalu pelayanannya luar biasa. Mau melayani hati hamba, itu kan sesuatu yang luar biasa. Seharusnya kita yang dipanggil untuk melayani ini harus jauh lebih dari mereka. Sepakat. Ya. Ya, selamat datang. Jadi buat satu contoh ya, Pak Cornelius. Ya. Gimana ya? Satu contoh yang saya lakukan dalam pengembalaan sekarang. Saya itu belajar gini. Ya. Saya dalam melayani, saya itu belajar mulai dari diri saya. Ya. Jadi contoh gini. Contoh misalkan ya. Kita harus jadi berkat. Ya. Ini yang paling gampang ini kita harus jadi berkat. Misalkan kita butuh dana sekian. Ya. Ya. Kalau pendeta tidak memberikan contoh, jangan harap jemaat mau memberi. Ya, sepakat. Tapi kalau kita pendeta memulai, saya percaya jemaat itu tinggal bilang apa? Kita nurut Pak Gembala. Oke. Ikutilah teladanku, kira-kira gitu ya. Iya, betul. Iya. Betul. Baik, Pak Madison, rupanya waktu kita semakin mengejar kita. Padahal kita ini sudah lama nggak lari, tapi waktu tetap ngejar. Selamat datang buat Pastor Walden sama sahabat saya, Pak Parlin Siboya. Ya, rupanya karena pembicaranya adalah orang Batak yang join ini banyak sekali orang Batak. Horas ini. Iya, konklusi terakhir Pak Madison dan setelah itu closing ditutup dengan doa saling mendoakan. Pak Madison bisa mendoakan kami alumni-alumni supaya tetap setia, rendah hati, bermental hamba dan bisa maksimal pelayanan dimanapun yang Tuhan percayakan. Silakan closing terakhir dan ditutup dengan doa untuk kita semua. Jadi pesan saya sebagai hamba Tuhan, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, ayo kita kembali kepada panggilan kita. Memang Alkitab bilang gini. Amen. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Saya rindu, kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hambanya, biar kita dipilih betul menjadi hambanya. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa memuliakan Tuhan melalui panggilan kita. Nah, hari-hari ini, mari kembali seperti firman Tuhan tadi, Yesus sudah memberikan, dia datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Ayo kita sadar, ya. Buang kesombongan, buang kecongkakan, buang keegoisan. Walaupun mungkin kita sudah tinggi di atas, terkenal, hebat, paling pintar, oke. Gelar kita, mulai jentrek mungkin, oke, enggak jadi masalah. Mobil kita bawanya, rumah kita bawanya, enggak jadi masalah. Tapi tetap rendah. Rendah hati, itu kuncinya. Dengan kita rendah hati di hadapan Tuhan, Tuhan akan meninggikan. Tuhan akan membawa kita melihat kemuliaan Tuhan. Nah, ini mungkin pesan saya kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat, hamba-hamba Tuhan, siapapun kita, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, ayo kita ingat, sadar, Yesus saja yang luar biasa mau jadi hamba. Apalagi kita. Sebenarnya kalau saya saksikan ini ya, jangan lihat saya berbicara seperti ini, jangan lihat saya di mimbar, saya sering ngomong ini. Tapi coba lihat keseharian saya. Saya temukan orang gila, saya layani, saya suci, saya potong rambutnya, saya potong
kumisnya saya potong, kukunya saya sikati, giginya. Jujur, orang tua saya tidak pernah lakukan kayak gitu. Tapi saya belajar lakukan itu. Ya, ya, ya. Anak-anak yang dibuang, saya tampung. Jadi di depan saya sekarang ada 40, Pak Cornelius. Jadi tanggungan saya setiap hari. Luar biasa. Ya. Nah, ini yang saya ingin saksikan sebenarnya. Tujuannya bukan hanya sekedar kita dipanggil oleh Tuhan, tapi apa yang bisa kita lakukan, kita rendahkan hati kita, sehingga Tuhan membawa kita melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Oke. Mari kita berdoa ya. Kita berdoa ya. Mari berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, makasih Tuhan. Kami bersyukur melalui perbincangan ini Tuhan. Biar kami diingatkan sebagai hamba-hamba Tuhan yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi hamba-Mu. Biar kami Tuhan jangan sampai lari dari panggilan, jangan sampai lari dari pilihan, tetapi biar kami tetap ada di role-nya Tuhan, sehingga kami ini boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kami semuanya dimanapun kami berada, mau di desa, mau di pelosok, mau di gunung, mau dimanapun. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup memberkati kami dimanapun kami berada. Asalkan kami taat kepada firman-Mu, maka Tuhan akan memelihara hidup kami. Terima kasih Bapak, berkati perhimpunan kami ini ya Tuhan. Alumni STTB ini Tuhan berkati. Dan juga perbincangan kami hari ini yang Kau memberkati Pak Cornelius juga dalam pelayanan, dalam pengembalaan Tuhan. Pakai lebih lagi untuk kemuliaan Engkau, dan kami percaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Berkati kami semua, biar Tuhan bukan hanya kali ini, tapi lain kali juga kami bisa berbincang-bincang lebih lagi, sehingga melalui perbincangan-perbincangan ini, program ini Tuhan menjadi berkat bagi banyak hamba Tuhan. Dengarkan doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Pastor atau Bapak Pendeta Madison. Oke, Tuhan berkati sama-sama. Selalu sukses dalam pelayanan, menjadi berkat dimanapun berada. Amin. Rekan-rekan IKA dimanapun Anda berada, kita sudah mengakhiri acara ini. Apapun yang sedang saudara kerjakan, kerjakan dengan sepenuh hati, bukan seperti untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Melayani dimanapun tetap menyala-nyala semangat saudara. Tuhan memberkati kita semua. Dadah, dan kita berjumpa lagi di kesempatan yang berbeda. God bless you.